Apa sebenarnya Mangkujiwo itu? Sebenarnya semua udah tahu, tapi bikin pernyataan agak konkret ke masyarakat melalui Mas Kinoy dan diproduksi Pak Amrit bahwa kekuasaan tidak seperti yang kita lihat. Gitu. Seorang mantan ketua BIN Hendro Priyono pernah ditanya baru-baru ini, kenapa setiap calon presiden Indonesia harus ke Amerika untuk dapat restu? Jawabannya menarik. Itu ke Amerika bukan ke presiden, tapi ke penguasa-penguasa di luar presiden yang menguasai presiden Amerika. Konglomerat di sana. Itu yang nggak diketahui, disangka harus dapat restu dari presiden sana, enggak. Gitu loh. Terus ditanya, apa kalau nggak dapat restu dari Amerika nggak bisa jadi presiden di Indonesia? Bisa, tapi akan mudah digoyang. Beliau bilang dengan 14 triliun udah bisa runtuh kok, bayarin demo-demo di mana-mana. Nah, Mangkujiwo begitu, jadi di atas kekuasaan ada kekuasaan yang non formal yang itu dilakukan oleh Brotoseno. Terlalu serius ya, oke. Jadi lanjut. tapi yang keren hari ini adalah Yasamin Jasem potong jadi poni rambut. Oh iya, di forum ini aku ingin minta maaf kedua kalinya buat Martinojo. Aku orangnya sangat keras soal HP. Aku berprinsip kalian boleh sholat, boleh ke gereja, boleh apa, tapi aku nggak butuh sholatmu, aku nggak butuh gerejamu, aku butuh Anda-mu. Kalau di dalam pertemuan yang sudah terjanjikan, jangan ada HP yang sudah terjadwal. Nah, waktu reading, aku keras. Walaupun nggak sebagian ngomong, harus mendengarkan. Nggak ada HP, nah dia main HP. Nggak tahu, pokoknya sesuatu yang aku maki-maki. Ternyata aku ditegur sama Jenar. Itu tadi ibunya lagi sakit. Gitu aja sih. Aku bilang terus aku minta maaf. Thank you. Oke. Tadi ada yang aku makan daun pisang kalau nggak salah. Ya. Itu jam 2 dini hari. Tak lihat ini kayaknya harus ada yang digigit ini. Masa nggak ada yang digigit itu? Aku ada bunga cempa Kamboja. Tapi aku tahu juga gigit Kamboja itu nggak gampang loh. Bisa merotol gigimu. Getahnya itu. Kalau kamu pengen gigimu copot, ini punya deh Kamboja ini getahnya. Gigimu kan merotol. Oke, seorang aktor juga harus total, tapi juga gini-gini amat. Akhirnya Yunus sama siapa tak? Yunus tak suruh nyari apa? Pisang kan, yang ada di sekitar situ. Aku ingat waktu itu masih ada COVID naik lagi. Waduh, kalau ada virus gimana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kan bisa diganti param. Thank you, makasih. Ini 2 hari yang lalu, 3 aku buat upload di masang itu apa sih? Upload di Instagram menjelang Mangkujiwo. Selalu kami bertiga ini aku upload Asmara Bigil yang jadi kuntilanak di Mangkujiwo 1, terus bareng sama Karina Swandi sebagai Carmina, terus Jenar sebagai Nyi Kenanga. Terus aku ketemu kolektor lukisan, Murkis juga ketemu, terus setelah ngobrol lukisan, terus itu yang postinganmu itu loh, konglomerat ternyata baca Instagram juga ya. Kenapa? Ini siapa? Ini Karina Swandi. Oh dulu. Nah itu. Kalau ini Jenar namanya saya. Kenapa? Dua-duanya cantik. Terus cuman yang siapa Jenar itu kok kayaknya agak jarang mandi. Wallahi. Udah itu aja, udah. Makanya dipisahin dulu ya, makanya dipisahin pada tahu ya apa ya. Aku udah tahu. Takdir. Hanya Kunto Haryo yang tahu cita-cita kita. Ada Mbak Jenar, ada Mbak Karina, ada Mbak Tejo, ada Mas Yayu, ada Om Prit, dan itu kan senior yang berbobot semua tuh. Ya Berat udah. badannya Secara ilmu kritik kan. Ya udah kosongin gelas, ikutin alur. Ikhlas aja. Terus saat menerima karakter ini membawa menjadi akar masalah di sepanjang film ini gimana ya? Ya, Riba kan orang yang mencari kebenaran ya. Sementara ya
kita semua gitu nggak sih, mencari kebenaran, mencari apa yang jalan hidup kita, apa yang benar buat kita gitu kan. Kayak just ambil aja essence itunya terus kembangin biar dia tumbuh dengan organik. Iya, Rio Martino. Ceritanya, storytellingnya ini kalau menurut saya sih, walaupun tadi saya nonton cuma setengah, cuma waktu baca skripnya ini kayak semuanya jadi diperjelas karakternya dan memang masa golden era gitu. Ya paling lebih kesulitan di awalnya adalah itu tahun 70 saya juga baru lahir gitu. Terus kayaknya karakter Carmilla ini sepanjang hidup saya sudah umur 50 ini, saya ngerasa saya nggak pernah ketemu orang yang seperti itu karakternya. Gitu. Kayaknya Carmilla itu karakter yang sangat berbeda. Apa ya, walaupun kok jahat banget. Saya selama saya hidup saya nggak pernah bertemu dengan karakter seperti Carmilla gitu. Jadi pembentukannya ya itu ya yang kayak tadi, mudah-mudahan suka sih apa yang sudah ada di Carmilla gitu yang ditonton tadi. Dia happy karena kita ketemu lagi di Mangku Jiwo 2 ini. Terus kita kayak grow up bareng. Terus bukan hanya semuanya bisa saling mengingatkan gitu. Kayak Mbak Jenar ngomong sama saya, kayaknya Carmilla kayak gini. Kayaknya tadi kayaknya kamu ada salah, kamu gini gitu. Kayak Mas Jiwo juga, jadi sama-sama. Nyai kenangan. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Karina Sari, terima kasih. Tahu cita-cita kita. Dan tanpa Kunti, Mangku Jiwo tidak punya senjata. Aduh, cuma itu yang bisa dijual dari saya. Kalau dari mata ke bawah pun nggak bisa dijual. Gimana ya? Saya sangat beruntung sebetulnya mendapatkan teman-teman cast seperti mereka. Karena dan selain itu juga ini ya kita dikasih readingnya lama banget ya bos, ya ampun. Kayaknya reading lagi besok baca kalau reading besok saya taruh jadi kapan kerja yang lainnya nih gitu kan. Jadi dan yang enaknya di sini adalah saya merasa tidak ada satupun pemain yang mau main sendiri. Kadang pemain ada yang ngerasain nggak sih ketemu sama pemain lain yang main sendiri gitu. Kalau di sini kami saling mengisi, saling mendukung, bisa saling bertanya. Saya kondenya miring dikit aja, yang paling bawel dia. Dia masih, kamu tuh jelek banget, aduh ya ampun itu kayak mangkring begitu, padahal konde gitu. Sementara saya nggak terlalu peduli sama hal-hal yang seperti itu. Jadi dia sangat detail untuk itu dan juga kadang-kadang kalau kami juga sedang down atau apa gitu ya. Karena kan karakter kami ini kan nggak ada yang benar ya. Semuanya ini setan. Iya, Jadi energinya juga agak memengaruhi gitu ya sebagai pemain. Jadi kalau bisa bayangkan kalau misalnya jajaran cast-nya tidak seperti ini atau juga krunya tidak seperti yang ada di dalam Mangku Jiwo, selesai. Aku melihat semuanya. Kita bisa bersekutu dengan para gaib. Doro yakin. Waktu sama Pendewa Sania Samin memang ya bareng aja dari dulu, karakternya sesuai dengan Om Kino yang kasih challenge sesuai dengan umur aku lah gitu. Kali ini dapat challenge yang lebih besar lagi dari yang pertama gitu. Jadi pastinya nervous tapi excited juga sama ceritanya yang lebih wow lagi. Ya cerita kan lebih wow lagi, banyak elemen dan juga layer-layer yang terjadi di dalamnya karena pusat studi kuntilanak tadi gitu. Kamu sebagai pemain gimana sih pada saat mendapatkan emang terlibat dari awal untuk proyek Mangku Jiwo ini ya Samin? Pastinya excited ya, apalagi pas awal baca ceritanya langsung ini langsung kayak baca novel. Oke, sebelum lanjut kita juga sudah hadir. Doro yakin
akan melakukan ini. Ini satu-satunya cara, Nyi. Hati-hati sama barangkali. Pak PSK, Pusat Studi Kuntilanak. Ini benar-benar tim yang solid banget, ada beberapa orang di dalam sana. Dan sebetulnya ini dimulai ya pas kita mulai pertama mau membuat cerita Mangkujiwo tentunya. Biarpun sebetulnya sudah ada dari awal itu pas kita membuat Kuntilanak 1, 2, 3 yang baru yang dengan anak-anak ini kan. Iya. Itu udah mulai sebetulnya di sana. Tetapi itu masih lebih gampang karena kita meng-create satu cerita based on sesuatu yang sudah terjadi. Di mana ada cerita Julia Estelle 2006, 2007, 2008. Lalu kita buat di 2018, 2019 dan 2022 kemarin ini yang Kuntilanak 3. Membuat cerita ke depan itu lebih gampang karena kita udah ada yang di sebelumnya ini. Tapi dengan Mangkujiwo ini levelnya lebih ribet lagi tentunya karena kita mempunyai Kuntilanak 1, 2, 3 dan Kuntilanak 1, 2, 3 lagi, tapi kita buat ke belakangnya. Asal mulanya. Dan nggak boleh ada satupun bagian dari cerita di 1 dan 2 ini yang bertolak belakang sama kejadian-kejadian yang udah terjadi di 6 film Kuntilanak sebelumnya, dan itu lumayan ribet, apalagi penonton-penonton kita juga punya fan teori sendiri masing-masing. Betul. Ini tuh Betul. oh ini tuh nanti jadi ini gitu kan. Jadi banyak banget gitu. Jadi satu adalah satu bagian brainstormingnya, satu juga researchnya sendiri. Di semua komen-komennya orang-orang tuh berapapun ribuan itu kita bacain semuanya, kita duduk di satu ruangan, kita perdebatkan bisa 10 sampai 12 jam dan lain-lainnya, dan ini berulang-ulang kali ya tentunya. Sampai akhirnya dapatlah cerita ini untuk Mangkujiwo 1 dan 2, dan bahkan nanti tentunya pasti berhubungan sama cerita yang sebelum ini juga sampai kita ngomong akan ada Samantha dan lain-lainnya. Ini semua tuh harus nyambung gitu. Jadi research dan perdebatannya lumayan panjang, tapi so far sih so good. Jadi lumayan happy banget, jadi hidup tim PSK. Sudah saatnya kita merebutnya kembali dari tangannya. Kita akan semakin Ya, semoga teman-teman wartawan di sini semua, sahabat-sahabat semua suka dengan film Mangkujiwo 2 ini. Dan memang ini absen 2 tahun saya ya, maksudnya berkecimpung lagi di dunia perfilman setelah pandemi, kayak gitu ya. Terus ini juga film kedua kerjasama dengan Pak Amrit dan Multivision Plus. Terus 2 tahun itu menjadi energi positif sih menurut aku. 2 tahun ada pandemi, mungkin aku kayak berasa ini jalannya Tuhan kasih kayak gitu loh. Tadinya penawaran dari Pak Amrit mengatakan kita akan bikin yang kedua, itu sebuah beban sebenarnya, tanggung jawab yang besar karena tidak gampang untuk membuat yang kedua kayak gitu. Nah karena pasti ekspektasi penonton akan lebih dan lebih. Nah disitulah ternyata dikasih jalan 2 tahun pandemi untuk kita benar-benar brainstorming, kita benar-benar perang mulut, perang ide, argumen kayak gitu untuk mewujudkan Mangkujiwo 2 yang tadi teman-teman udah lihat kayak gitu sih. Oke,